Kalau sekarang sih lagi bad mood kak. Kira-kira betul kenapa Mbak Anda? Soalnya sejauh ini sampai sekarang tuh aku masih merasa kayak ragu sama takut kalau misalnya lagi itu sih misal kedapatan presentasi sama habis bertanya pas jam kuliah. Saya mengerti, itu perasaan yang cukup wajar lah bagi mahasiswa, apalagi sekarang Mbak Banda udah semester 3 ya. Kalau di apalagi kalau dosennya memiliki standar yang sangat tinggi, kira-kira itu pengaruh dari dosen apa temannya kira-kira Mbak Banda? Aku lebih ke dosen sih kak, soalnya kalau menurut pengalamanku pas itu tuh setiap aku mau tanya itu tuh rasanya tuh uh, dosennya tuh bakal bilang gini, kamu emangnya kemarin nggak belajar gitu kan. Saya kemarin tuh pas lagi tanya temenku sih sebenarnya itu tuh tanya ya, dosennya tuh bilang, loh emang kamu nggak tahu, emang kemarin nggak dibaca gitu gitu sih pokoknya kak. Oh, dari yang tadi Mbak Banda ceritakan, saya jadi kayak nangkap ada rasa takut akan penilaian negatif dari dosen yang membuat Mbak Banda jadi ragu dan tidak percaya diri. Itu seperti pikiran otomatis yang muncul, kalau saya salah, saya gagal total. Apakah Mbak Wanda pernah mencoba untuk menyampaikan keberatan atau kesulitan kepada dosen atau mungkin ke teman sekelas Mbak Wanda? Terus kalau boleh tahu responnya gimana ya? kalau kalau ke dosen sendiri nggak pernah sih kak, tapi kalau ke teman-teman tuh kita kan kayak pernah sharing ya, soalnya dengan dosen yang sama gitu sekelas. Nah itu tuh kita ternyata tuh punya rasa yang sama kayak takut gitu ke beliaunya. Nah aku cerita tuh sama mereka kalau sama beliau tuh dosen beliau tuh kita tuh ternyata cemas dan takut. Terus kata teman-teman ya, apa kita bilang ke itu ya ke dosen aja ya, misalnya dosen yang lain gitu, buat aspirasiin dosennya. Nah tapi kita di sisi lain kan sebagai mahasiswa kan ingat resiko ya, jadinya kita mikir ya udahlah mending diem aja, kalau diem kan ya aman-aman aja lah ya, daripada kita ngomong tapi dapat masalah gitu. Kita diem aja deh. Aja sih kalau ngerasa seperti itu Mbak Wanda, apalagi kalau lingkungan merasa kayak menekan. Terus sekarang mari kita lihat dari sisi kognitif. Pikiran seperti saya pasti dianggap salah itu bisa jadi distorsi karena dosen mungkin justru ingin kamu belajar dari kesalahan. Kira-kira bukti yang Mbak Manda punya bahwa dosen selalu negatif, terus pernah pernah ada momen di mana dosen memuji pertanyaan seseorang, atau bagaimana kalau kita coba latihan asertif supaya Mbak Manda bisa menyampaikan perasaan dan kebutuhan dengan cara yang lebih jelas dan sopan. Itu penting supaya Mbak Manda tetap bisa berkomunikasi tanpa merasa takut. Mau dicoba? Masih kak, soalnya juga selama ini aku ngerasa aku tuh stuck di sini-sini aja dan gak maju-maju gitu, tapi aku tuh juga ragu kalau misalnya habis latihan ini nanti di kelasnya beda sama simulasi gimana. Kekhawatiran itu valid, dan itu yang kita ubah pelan-pelan. Asertif bukan sulap instan, jadi kayak melangkahnya tuh tidak langsung cepat bisa selesai gitu kan. Terus tapi latihan yang bikin kamu lebih percaya diri. Mari kita mulai. Bayangkan kamu lagi di kelas, terus mau bertanya, saya jadi dosen, kamu menjadi mahasiswa. Coba katakan yang ingin kamu tanyakan, tapi ditambah dengan perasaan. Contohnya, Pak atau Bu, saya ingin memahami materi ini lebih baik, tapi saya merasa agak ragu untuk bertanya karena takut salah. Boleh saya menyampaikan pertanyaan saya? Sekarang giliran Mbak Manda. Coba ulangi dan modifikasi. Jangan khawatir kalau terdengar kaku. Kita bisa memperbaikinya. Hmm, ya. Pak, saya mau tanya soal rumus sih, tapi saya takut salah paham Pak. Boleh nggak saya jelasin dulu apa yang saya pahami tadi? Tentu, silakan jelaskan. Saya senang kamu bertanya. Itu artinya kamu peduli dengan materi. Apa yang kamu ingin klarifikasi? Jadi rumusnya tuh materinya tuh gini Pak, tapi saya tuh bingung soal yang bagian ini, apa apa bener ya Pak kayak gini yang bener. Ya, dia benar. Tapi variabelnya harus
sesuaikan dengan konteks. Bagus pertanyaan ini, membantu yang lain juga. Hmm, berarti itu ya, saya dari yang barusan rasanya agak lebih lega sih habis nyoba. Tapi di pikiran saya tuh kayak masih ada bayangan gitu loh, nanti dosennya tuh bakal bilang, ah enggak, ini kamu salah gitu loh, kenapa enggak dari tadi, kenapa kenapa harus kayak gitu. Kalau kayak gitu apa tuh, gimana sih kak? Tadi kan kamu udah latihan juga. Terus sekarang mari kita tentang pikiran negatif itu, apa bukti bahwa dosen selalu marah? Pernahkah ada teman yang bertanya dan dosennya baik? Kalau iya, berarti pikiranmu mungkin over generation. Terus bisa direframing dengan bertanya adalah hak saya untuk belajar dan dosen menghargai usaha. Itu bikin kamu lebih kuat. Bahkan kalau dosen koreksi, bisa kamu jawab dengan asertif. Terima kasih koreksinya Pak. Boleh saya tanya lebih lanjut? Sekarang lanjut ke presentasi. Kalau kalau kamu grogi, bagaimana cara cara percaya diri? Eh, Kalau aku biasanya itu sih kayak latihan sendiri ya, pernah pas itu latihannya depan cermin, tapi masih aja grogi gitu loh, mungkin mungkin teknik itu ya, pernapasan itu ya, atau ada cara lain nggak buat ngatasi pikiran pikiran yang misal semua mata tuh ketujuhnya tuh saya, pasti pasti mereka itu lihat saya tuh dengan pandangan kalau saya tuh buruk. Oke, saya sangat paham sama Mbak Manda tadi. Coba Mbak Manda bisa menggunakan teknik 4-7-8. Tarik nafas 4 detik, terus ditahan 7 detik, terus dihembuskan selama 8 detik. Itu bantu tenangkan saraf. Selain itu, saat presentasi, Mbak Manda juga bisa bilang ke dosennya, maaf saya agak agak gugup, tapi saya berusaha menjelaskan sebaik mungkin. Itu asertif Mbak Manda. Jujur itu bisa ditunjukkan lewat komitmen. Mari role play lagi. Saya dosen, kamu mulai presentasi. Mulai dari awal ya, termasuk pengantar. Oke. Baik, Bapak, saya akan jelaskan tentang topik ini. Maaf sebelumnya kalau saya agak gugup, tapi saya siapkan slide-nya. Jadi, poin pertama adalah, oke, bentar ya, kita lanjut ke slide kedua gitu ya. Saya lupa. Ya. Tidak apa-apa Mbak Manda. Ambil waktu sebentar, kalau lanjutkan lagi saya tunggu. Baik, oke, poin yang kedua ini, data yang mendukung dari materinya adalah sekian-sekian dan sekian. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Bagus Mbak Manda presentasinya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Ada apakah ada yang kamu tambahkan? Pertanyaan bagus dari kamu. Rasanya lebih ringan sih sekarang. Saya takut kalau bilang gitu nanti dosennya malah makin makin ketat dan marah. Tapi latihan ini malah rasanya oke sih kak. Tapi kalau di kelas yang beneran itu teman-teman juga juga ada. Gimana kalau kalau mereka malah ketawa? Itu kekhawatiran yang sangat wajar Bunda, apalagi kalau di saat presentasi tadi. Tapi biasanya dosen tuh mengapresiasi kejujuran dan keberanian Mbak Manda untuk tetap berbicara walaupun gugup. Kalau dosennya arogan atau terlalu keras, itu mungkin tanggung jawabnya Mbak Manda, tapi kita tetap bisa jaga komunikasi supaya Mbak Manda merasa lebih nyaman. Terus ingat, asertif juga berarti tahu tahu batasannya. Kalau dosen terlalu kasar, kamu boleh diskusi dengan koordinator mata kuliah atau PJ itu tadi Mbak Manda, atau teman dekat Mbak Manda untuk meminta dukungan. Bagaimana perasaan Mbak Manda sekarang setelah latihan? Apakah ada skenario lain yang ingin kita coba, seperti kalau dosen langsung koreksi di tengah presentasi? Kalau aku ngerasa lebih baik sih ya kak. Saya ngerasa ada sesuatu untuk dihadapi saat ini. Ya boleh nggak coba satu lagi kak? Kalau kalau misalnya kalau dosen bilang itu salah, ulangi, gitu gimana? Oke, mari kita role play.
saya sebagai dosen, dan kamu nanti lanjut presentasinya tadi. Oke, jadi kesimpulannya Tunggu, itu salah. Ulangi bagian itu dengan benar. hmm, maaf lupa. Saya paham sekarang. Boleh saya ulangi depan penjelasan dengan penjelasan yang lebih jelas. Terima kasih korasinya ya Bapak. Lebih baik lanjutkan. Berarti sebenarnya nggak seperti itu ya Kak. Yang saya bayangin saya kayaknya emang butuh latihan. Mungkin kayak ngakang video presentasi sendiri atau sama teman. Ya, itu bisa jadi itu homework yang bagus. Latihan role play di rumah 3 minggu sekali, catat pikiran negatifnya Mbak Manda, dan tantang dengan bukti positif. Juga coba terapkan di kelas kecil dulu, kayak nanti kita kerja kelompok gitu kan. Terus kita evaluasi di sesi berikutnya. Ada yang ingin ditambahkan atau bagaimana tingkatan kepercayaan diri sekarang dari rate 1 sampai 10? Kalau dari awal tadi sih mungkin kepercayaan diri saya tadi itu 3, tapi sekarang mungkin meningkat jadi 7 sih Kak. Oke, senang bisa membantu. Itu sangat normal deg-degan, berarti kamu peduli. Sampai jumpa ya, jaga diri. Iya Kak, terima kasih juga ya untuk hari ini. Saya jadi merasa kalau percaya diri saya agak meningkat dari ketakutan saya semakin. Mungkin saya rasanya agak berkurang sih Kak. Makasih banyak. Sama-sama. Oke, baik. Dari pengamatan yang telah saya lakukan di sini, konseli sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengakui rasa takut dan ragunya tanpa merasa malu, serta mampu berpartisipasi dalam role playing yang berulang yang sudah membuatnya lebih percaya diri, karena terlihat tadi dari peningkatan skala 3 dari ke 7 ya Mbak. Terus konselor juga berhasil untuk memfasilitasi konseli agar bisa menyampaikan perasaan secara asertif dan sopan dengan integrasi yang integrasi teknik kognitif seperti reframing pikiran tadi. Terus teknik pemberian contoh kalimat role playing yang variatif dan latihan bernafas sangat membantu konseli untuk memahami bagaimana cara menyampaikan kebutuhan dengan efektif, mengurangi kecemasan secara bertahap melalui latihan berulang. Lalu untuk konselingnya mungkin perlunya latihan lebih lanjut untuk meningkatkan kepercayaan diri konseli saat